Saudara-saudara, kembali kita akan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan ketika kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Secara khusus di malam hari ini kita akan membaca kitab Roma di pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 27. Kita mohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga. Tidak ada kekuatan pada kami Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Biarlah kekuatan itu Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat memahami maksud Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab sekali lagi diambil dari Roma pasal yang ke-8 di ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu yang lalu kita memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Ada banyak orang menyaksikan kejadian yang luar biasa tatkala orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penuh dengan Roh Kudus itu yang dikisahkan dalam pembacaan di hari Minggu kemarin. Seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan mampu untuk melakukan apapun. Lenyaplah kekhawatiran, ketakutan. Yang ada adalah semangat untuk mewartakan kasih Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita di saat ini kita diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak mudah untuk dihadapi. Pandemi COVID-19 yang melanda kita, bahkan dunia ini, kita tidak akan pernah tahu kapan akan berakhir. Banyak di antara kita
karena situasi yang terjadi. Kita diperhadapkan dengan kesulitan akibat pandemi ini. Banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak di antara kita yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa dalam situasi apapun, sebagai orang percaya kita tidak ingin menyerah dengan keadaan. Kita diingatkan bahwa melalui pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu, ketika orang-orang percaya kehilangan sosok pemimpin mereka, Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, mereka seolah-olah hidup tanpa harapan. Mereka entah mau melakukan apa ketika Tuhan sudah meninggalkan mereka. Mereka khawatir, mereka takut, mereka tidak punya semangat. Tetapi momen Roh Kudus yang memenuhi mereka membuat kembali mereka bangun semangat dan melakukan banyak hal. Bukankah itu cermin bagi kita bahwa di tengah berbagai penderitaan hidup, di tengah berbagai hal yang kita alami, ketakutan, kebingungan, kebimbangan yang terjadi dalam kehidupan kita di saat ini, mestinya kita tetap berada dalam situasi yang aman. Aman di sini tentu memiliki pemahaman ketika kita mau melibatkan terus Roh Tuhan, Roh Kudus. Maka di tengah kondisi apapun, sekalipun penderitaan, pergumulan, maka kita akan tetap merasakan aman. Saudara-saudara, Roh Kudus mendatangkan kekuatan dan penghiburan bagi kita umat Tuhan. Pembacaan kita di saat ini dimulai dari ayat 22 mengatakan, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kitab Roma menyampaikan itu. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Semua makhluk merasakan sakit dalam kondisi mengeluh. Bahkan kita yang sudah menerima karunia roh, yang menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Saudara-saudara, kita hidup, kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan yang terus mau berharap kepada Tuhan. Orang Kristen, orang percaya adalah orang yang berbahagia karena Allah telah menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah memerdekakan kita dari kuasa maut, dari hukum dosa. Oleh sebab itu, satu-satunya yang menjadi kekuatan kita hanyalah Tuhan. Maka kita harus tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ketika sudah menerima karunia roh, ada harapan yang kuat, yaitu untuk memperoleh kemuliaan dari Allah. Ada saat di mana orang beriman dinyatakan bebas dari perbudakan dan hidup dalam kemerdekaan sebagai anak-anak
Allah yang penuh kemuliaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah diberikan karunia roh. Jangan pernah membiarkan hidup kita diisi penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan. Tapi biarkanlah roh Tuhan memenuhi hidup kita, yang akan memampukan kita menghadapi berbagai tantangan, sakit, penyakit, pergumulan apapun. Dan biarlah kita terus percaya dalam pengharapan itu. Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal pada akhirnya. Tetap semangat. Biarkan roh Tuhan hadir selalu dalam hidup kita. Jangan pernah mau menempatkan yang lain selain roh Tuhan dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi tantangan hidup. Kita dimampukan untuk memerangi dosa. Kita dimampukan untuk dapat melalui berbagai pergumulan yang berat sekalipun. Ketika bersama dengan Allah, kita dapat melaluinya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, menaikkan doa persembahan kita, sekaligus menaikkan doa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah benda mati ini sebagai ungkapan syukur kami yang tak terhingga di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah sumber berkat kami. Biarlah persembahan ini menjadi sarana, alat yang Tuhan pakai dalam kehidupan pelayanan kami di gereja Tuhan. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, roh Tuhan terus memenuhi hati kami, yang akan memampukan kami untuk menghadapi tantangan apapun ke depan. Jangan pernah biarkan kami Bapa berjalan sendiri. Biarlah kami terus dikuatkan oleh roh Tuhan. Kami dihibur, kami dimampukan melewati pergumulan yang berat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan GKP Smyrna Cikarang dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak pengharapan, ada banyak impian. Biarlah sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan menyatakan. Berkati kami yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan tolong berikan kesembuhan, juga dalam pemulihan Tuhan akan semakin memberikan kesehatan. Bapa di surga, jauhkanlah mara bahaya. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Ini doa kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah Bapa di surga. Amin.
manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera perintah mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur